Juga bisa fotosintesis. Yuk kita pelajari proses energi. Kalau ditanya tumbuhan makannya apa sih? Mungkin ada yang jawab air dan pupuk ya. Jawabannya benar, tapi kurang lengkap nih. Tepatnya, tumbuhan mengambil air dari tanah dan karbon dioksida dari udara. Kemudian dimasak dengan cahaya matahari waktu siang hari. Proses memasak ini yang namanya fotosintesis. Lalu, apa pentingnya ya? Fotosintesis penting banget nih buat makhluk hidup di bumi karena dua alasan, yaitu menghasilkan oksigen dan makanan. Oksigen dibutuhkan untuk bernapas baik manusia maupun hewan, sedangkan makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis yang akan dipakai tumbuhan itu sendiri dan makhluk hidup lain yang makan tumbuhan tersebut. Fotosintesis cuma perlu air, udara, dan cahaya matahari loh, udah bisa bikin makanannya sendiri. Biasanya kan kita makannya nasi goreng, sate, bakso, nggak bisa ya makan air dan udara doang. Hebat dong kalau ada yang bisa bikin makanan dari air dan udara saja. Ya, kebanyakan tumbuhan bisa. Tapi mungkin kamu belum tahu kalau ternyata ada hewan yang bisa fotosintesis loh. Wah, hewan apa ya? Nanti kakak ceritakan deh. Balik lagi ke fotosintesis. Singkatnya, fotosintesis adalah proses membuat makanan dengan bantuan energi matahari. Pada tumbuhan, fotosintesis berlangsung di daun, tepatnya pada bagian kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat pigmen hijau daun atau klorofil yang fungsinya menangkap energi sinar cahaya matahari. Kalian ingat nggak kalau cahaya matahari memiliki banyak spektrum cahaya? Ya, benar banget, Meijiku Hibiniu. Ada yang bisa nebak nggak spektrum cahaya mana nih yang diserap oleh klorofil? Apakah cahaya merah, apakah cahaya hijau, cahaya ungu, atau semua spektrum? Jawabannya adalah cahaya merah. Loh, bukannya cahaya hijau ya? Cahaya hijau justru dipantulkan oleh klorofil, makanya daun terlihat hijau di mata kita. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan yang daunnya nggak hijau? Apa bisa fotosintesis juga? Kita ambil contoh deh, tanaman keladi yang daunnya merah. Warna merah itu dihasilkan oleh pigmen antosianin yang jumlahnya lebih dominan dibandingkan pigmen yang lain. Tapi, tanaman keladi ini masih bisa fotosintesis kok, karena masih punya pigmen klorofil. Selain klorofil dan cahaya matahari, fotosintesis juga butuh karbon dioksida dan juga air. Karbon dioksida bisa diambil langsung dari udara, lalu masuk melalui stomata daun. Kalau air bisa diserap oleh akar dan tanah, lalu diangkat melalui pembuluh xilem menuju daun. Nah, fotosintesis terdiri dari dua tahapan nih. Ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan matahari dan air untuk menghasilkan ATP, NADPH, dan gas oksigen. ATP dan NADPH yang dihasilkan tadi akan memicu reaksi gelap. Reaksi gelap bakal mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Prosesnya adalah karbon dioksida dan juga air dengan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil akan menghasilkan gula atau glukosa dan oksigen. Kira-kira perubahan energi apa yang terjadi pada proses fotosintesis ya? Apakah A. Energi cahaya menjadi energi kimia, B. Energi cahaya menjadi energi listrik, C. Energi kimia menjadi energi cahaya, D. Energi kimia menjadi energi listrik. Ya, jawabannya adalah A. Energi cahaya menjadi energi kimia. Energi cahaya menjadi energi kimia adalah proses fotosintesis mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Glukosa ini yang kita sebut sebagai makanan. Di awal video, selain glukosa, fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk pernapasan. Tumbuhan sendiri menghasilkan sekitar 20-30% oksigen di bumi. Terus sisanya siapa yang membuatnya?
Tenang, bukan cuma tumbuhan yang bisa fotosintesis, tetapi spesies ganggang dan bakteri tertentu juga bisa fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Terus, apakah hewan juga bisa fotosintesis? Jawabannya iya dan enggak. Umumnya, hewan emang nggak bisa fotosintesis, makanya hewan butuh tumbuhan atau hewan lain untuk mereka makan. Tapi ada satu nih contoh hewan yang bisa fotosintesis. Nama latinnya Elysia chlorotica. Sejenis siput laut tetapi nggak punya cangkang. Siput laut ini bisa fotosintesis karena mencuri kloroflas dari alga hijau yang dia makan. Kloroflas itu disimpan dalam saluran pencernaan. Karena bisa fotosintesis, siput laut ini bisa nggak makan selama beberapa bulan loh. Wah, menarik kan? Kita balik lagi glukosa sebagai hasil fotosintesis. Glukosa bisa diubah jadi bentuk pati sebagai cadangan energi dan selulosa untuk membangun struktur tumbuhan. Energi yang tersimpan akan pindah kalau tumbuhan dimakan sama pemangsanya. Energi bakal terus pindah dari satu tingkatan atau trofit berikutnya. Inilah yang disebut aliran energi. Pada contoh piramida energi berikut, energi dari tumbuhan sebagai produsen akan pindah ke konsumen primer, selanjutnya ke konsumen sekunder, dan terakhir sampai ke konsumen tersier. Coba deh kalian perhatikan, setiap perpindahan energi ke trofit di atasnya, jumlah energi yang tersisa cuma sekitar 10%. Misalnya nih, energi 10.000 kilokalori pada tumbuhan cuma tersisa 1.000 kilokalori pada belalang. Lalu sisa 90% energinya menghilang gitu? Jawabannya iya atau enggak sih? Jawabannya tentu enggak dong. Menurut hukum kekekalan energi, energi nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Tapi energi bisa diubah di bentuk lain. Jadi nih, ketika energi dari zat makanan dikonsumsi, energi bakal diubah ke bentuk lain. Zat makanan bakal dimetabolisme jadi energi ATP atau diubah menjadi energi panas. Kebalikan dari proses fotosintesis dalam tubuh makhluk hidup juga terjadi yang namanya proses metabolisme yang disebut respirasi. Proses ini akan membakar glukosa dengan oksigen menjadi karbon dioksida, air, dan juga energi ATP. ATP ini berguna banget loh buat kerja otak, proses sintesis, pergerakan tubuh, dan pertumbuhan. Karena peran ATP sangat penting, kebutuhan nutrisi dan oksigen tubuh harus terpenuhi dengan baik ya. Artinya, makanan sehat, cukup olahraga, dan hindari polusi. Ini semua supaya tubuh kita tetap sehat dan juga kuat. Nah, sekarang kalian jadi lebih tahu ya tentang sumber energi, aliran energi, dan proses perubahan energi pada makhluk hidup. Bapak mau nanya nih, gimana sih biar kalian jadi bisa lebih bijak lagi dengan pengetahuan ini? Pastinya sekarang kalian ngerti kan seberapa pentingnya tumbuhan untuk makhluk hidup lain. Tumbuhan menyediakan oksigen dan makanan untuk pernapasan dan sumber energi bagi hewan dan manusia. Jadi kalian rawat dengan baik ya tumbuhan di rumah dan sekolah. Pastikan selalu disiram dan cukup sinar matahari. Kalau bisa boleh tuh kalian tanam lebih banyak lagi segala jenis tumbuhan di rumah dan di sekolah. Serta jangan lupa menjaga pola hidup bersih dan sehat, dan selalu mensyukuri menikmat kesehatan yang kalian punyai sekarang. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Semangat belajar terus ya.